Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya siang ini? Siang, luar biasa. Yes. Oke, nah karena ini les terakhir ini ya. Hadir semua? Hadir. Nggak ada yang masih ketinggalan di luar? Iya. Ya. Nah, jadi untuk materi pembelajaran kita hari ini kita masuk di materi yang baru. Ya, materi yang baru, yang buku, yang cetaknya. Di halaman 16 sistem koordinasi. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk memusatkan konsentrasi kita karena ini sudah terakhir. Coba semua dulu saya ajak berdiri. Nanti menghadap ke depan ya. Yang belakang saya coba hadap ke depan. Menghadap ke depan. Badannya lurus lurus saja, jangan bersandar. Sudah? Ikuti atau laksanakan apa yang saya katakan. Sudah? Oke, tangannya di samping. Tarik nafas yang dalam melalui hidung, tahan sebentar, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi jangan ketawa. Sekali lagi tarik nafas yang dalam, hembuskan melalui mulut. Relax. Sekali lagi relax saja, jangan ada yang senyum-senyum. Tarik nafas yang dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan hembuskan melalui mulut. Katakan saya bisa. Saya bisa. Sekali lagi saya bisa. Saya bisa. Sekarang duduk. Tangan. Sudah? Ya. Jadi sekali lagi materi yang baru, materi kita hari ini adalah sistem koordinasi, khususnya nanti alat-alat indera manusia. Sudah dapat di bukunya? Sudah. Halaman berapa? 12. Oke, ada ya? Ada. Bab 2 ya? Ada? Nah, jadi setelah nanti kita selesai mempelajari tentang sistem koordinasi khususnya alat indera manusia, maka diharapkan kamu bisa. Ini dia tujuan pembelajaran kita. Sekali lagi, setelah nanti kita selesai mempelajari sistem koordinasi khususnya alat-alat indera manusia, maka kamu diharapkan mesti bisa mendeskripsikan alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi. Coba dibaca semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Mendeskripsikan alat indera yang merupakan bagian dari sistem koordinasi. Oke, mendeskripsikan itu berarti kamu bisa menjelaskan, kamu bisa menggambarkan dengan tepat bagaimana atau apa saja itu alat-alat ini ya. Nah, ini judul besarnya tadi sistem koordinasi. Sebelum kita lanjutkan, karena ini terakhir, saya mau tes dulu konsentrasinya sudah bagus apa belum. Siap? Melalui ice breathing. Coba perhatikan di layar. Clue-nya permainan ini adalah kamu sebutkan apa warnanya yang muncul nanti di layar. Kamu sebutkan apa warna. Jangan tulisan. Apa clue-nya? Sebutkan warna. Jangan tulisan. Jangan tulisan. Siap? Siap. Oke. Merah. Merah. Serentak dong. Jangan satu-satu ya. Fokus. Lanjut. Kuning. Hijau.
berarti ada cerdas. Oke, sudah lanjut. Nah, untuk kita lihat sistem koordinasi. Pernah dengar kata koordinasi? Pasti pernah. Pernah dengar? Pernah. Kira-kira ada yang tahu apa arti koordinasi? Alat manusia. Yang lain? Misalnya dalam suatu kepanitiaan, pasti kamu pernah masuk dalam sebuah panitia. Misalnya di OSIS kan, ada bidang ini, bidang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Koordinatornya adalah si Butet, ya kan? Ya. Apa arti kata koordinator di situ? Pendamping. Yang lain? Butet. Apa kata koordinator? Ini bidang ini, panitia misalnya, seksi konsumsi. Di koordinatornya adalah si Ucok. Anggotanya ini. Kira-kira koordinator itu apa? Pemimpin. Terus apa tugasnya? Mengarahkan, ya, terus mengarahkan, memimpin, mengatur semua pekerjaan atau semua tanggung jawab yang diberikan. Di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia ada koordinator, ada pengatur yang bertugas mengkoordinasikan seluruh sistem metabolisme tubuh kita. Sekali lagi, dalam tubuh kita ada koordinator yang tugasnya itu mengatur seluruh sistem metabolisme tubuh kita supaya bekerja dengan baik. Makanya tubuh kita ini seluruh metabolismenya itu bekerja dengan baik. Bisa makan, kamu bisa melihat, kamu bisa menguap, kamu bisa tidur. Itu semua adalah sistem metabolisme tubuh. Nah, siapa mereka yang menjadi koordinator, yang mengkoordinasi sistem metabolisme tubuh kita? Siapa mereka kira-kira? Alat. Oke, yang pertama adalah alat indra. Yang kedua, siapa mereka yang kedua yang menjadi koordinator? Selain alat indra, siapa lagi? Ya, yang kedua adalah hormon. Yang pertama adalah alat-alat indera. Yang kedua adalah hormon. Siapakah yang ketiga? Zat adiktif. Siapa? Zat adiktif. Lihat di bawah sudut, lihat di bagus. Ada satu lagi, siapa dia? Sistem bagus, good. Sistem saraf. Yang ketiga adalah sistem saraf. Nah, inilah mereka yang menjadi koordinator atau mengatur sistem metabolisme tubuh. Ketiga-tiganya ini saling bekerja sama untuk menciptakan sistem metabolisme yang sempurna. Nah, untuk pertemuan ini, yang pertama kita pelajari adalah alat-alat indra. Pasti semua tahu alat-alat indra kan? Tahu? Ya. Coba sampai tahu alat indra. Kulit. Satu. Mata. Dua. Hidung. Telinga. Lidah. Kulit. Ada lagi? Mata. Iya, sudah disebutkan tadi. Ada berapa semua? 5. Ada 5. Itulah yang kita kenal dengan panca indera. Apa namanya? Panca indera. Ya, panca indera. Apa arti panca?
Iya. Itulah yang kita kenal dengan panca Iya. indera. Nah, kita mulai dari indera yang pertama. Siapakah indera yang pertama? Indera penglihatan dalam hal ini adalah mata. Oke, coba semua melihat mata kawannya. Apa yang kamu lihat di situ? Putih, merah. Ada putih, ada hitam. Oke, coba dulu kamu perhatikan mana sih? Siapa mus biasanya pakai kacamata? Iya. Mana kacamata? Nah, biasanya si Arnoldus pakai kacamata. Ada lagi di kelas 7 pakai kacamata. Iya. Kira-kira kenapa dia pakai kacamata? Karena jauh, tidak bisa melihat. Apa lagi? Kamu kan? Kurang sehat matanya. Kira-kira kalau kacamatanya ini dilepas, apa yang terjadi? Kurang, kabur ya. Nah, iya kan? Iya, itu orang yang pakai kacamata kelihatannya kurang maksimal. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat. Nah, semua lihat mata temannya tadi sudah? Apa bentuk matanya? Bulat ya? Bulat? Tidak bulat? Kalau kita lihat dari depan bulat tidak? Tidak kan? Nah, tapi kalau bola mata ini dikeluarkan, maka dia akan bulat. Nah, sekarang kita lihat apa saja bagian-bagian dari mata itu, ya kan? Apa saja bagian-bagian dari mata? Apa yang pertama di situ? Bagian terluar dari mata yang transparan. Coba lihat kembali mata kawanmu. Bagian paling luar, lapisan paling luar dari bola mata itu disebut kornea. Apa lagi? Coba lihat di mana dia? Yang menerima cahaya yang masuk itu adalah lensa. Jadi mata kita ini menangkap informasi karena ada cahaya yang dipantulkan ke dalam lensa mata. Contohnya kan si Irfan di depan pintu dilihatnya ada cewek yang menangkap informasi itu siapa? Ya, lensa mata kita. Cahaya memantulkan informasi itu ke lensa mata. Kemudian rotasi informasi yang kita kembali lagi itu dibawa kemana? Dibawa ke otak. Di situ adalah sistem saraf, pusat saraf kita. Jadi dia dibawa oleh alat indera menangkap informasi, kemudian oleh sel saraf dibawa ke otak. Otak diproses. Kata otak ini cantik, cewek cantik. Maka otak menyuruh si bantri kopis dia dulu. Maka disebut kopis. Itulah koordinasi antara alat indera dengan saraf. Itu cara kerja dari indera penglihatan. Apa yang ketiga? Sekarang apa yang ketiga? Retina itu berisi apa? Jadi yang memfokuskan cahaya tadi lensa, kemudian yang menangkapnya retina, baru sel saraf membawa ke otak. Apa yang berikutnya? Ini saraf optik. Ini tadi yang sel saraf. Jadi kalau di indera penglihatan, saraf yang membawa informasi itu disebut dengan saraf optik. Ini dia gambarannya. Jadi seandainya bola mata kita itu dikeluarkan, inilah dia, bulat seperti kelereng. Ini kalau kita lihat seperti dari depan ya, seperti mata kita tadi. Waktu kamu memperhatikan mata kawanmu, di sini ada bagian putih, hitam, kemudian ada yang hitam, dan ada yang paling hitam pekat di tengah-tengah. Nah, lihat bagian-bagiannya. Nah, yang kita sebutkan tadi itu hanya beberapa. Ini yang lengkap ya kan? Apa ini? Ini namanya
Ada yang bisa melipat kelopak matanya? Kelopak mata bisa dilipat? Ada yang di kelas 7 kemarin bisa dilipat yang ulang? Bisa. Yang bisa dilipat itu adalah kelopak. Kira-kira apa fungsinya? Kira-kira apa fungsi kelopak mata? Melindungi mata dari apa? Jadi nanti kalau ada benda-benda asing mau masuk ke mata kita secara refleks, kelopak mata kita itu akan menutup. Yang putihnya itu ya. Kemudian ada, nah coba kamu bacakan. Ini apa namanya? Sclera. Ini iris. Ini pupil. Ini ini semua bagian-bagian dari bola mata. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan tugas yang dikerjakan secara kelompok. Tapi sebelumnya itu, supaya kamu bisa mengisinya nanti silakan kamu dulu video ini. Assalamualaikum teman-teman. Nah, udah tahu kan bahwa sistem ini dia terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecapan. Nah, masing-masing dari indera tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk menjadi sistem koordinasi apa ya? Nah, jadi sistem indera ini kenapa dia termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena di dalam indera tersebut ada ujung saraf yang melekat terhadap rangsangan yang namanya itu reseptor. Nah, kemudian reseptor tersebut meneruskan informasi ke otak atau ke sumsum tulang belakang. Alat indera itu adalah bagian yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, alat indera pada manusia itu terdiri dari 5, yaitu ada indera penglihatan yaitu mata, kemudian indera pendengaran yaitu telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai indera penglihatan yaitu mata. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah fungsi dari mata. Nah, fungsi mata ini yang pertama dia untuk memusatkan perhatian pada suatu objek, kemudian menyesuaikan cahaya yang masuk lalu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari mata. Apakah kamu sudah tahu apa saja sih struktur dari mata itu? Nah, jika belum, simak video ini sampai selesai. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, struktur dari mata pertama adalah sklera. Apa itu sklera? Nah, sklera ini adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Nah, sklera ini dia tersusun dari jaringan ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Nah, sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Oke, yang kedua, koroid. Nah, apa itu koroid? Koroid ini adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya itu terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Nah, koroid ini berwarna gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan. Nah, selanjutnya adalah retina. Nah, retina ini adalah bagian dari mata yang berupa lapisan dan saraf pekat terhadap rangsangan cahaya. Nah, seluruh bagian yang ada di retina ini dia mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun jaringan saraf optik yang bentuknya itu memanjang sampai ke bagian otak. Nah, selanjutnya adalah lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Nah, bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Nah, lensa ini memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Nah, kemudian ada iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau suatu bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau menutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Nah, pada dasarnya fungsi dari iris dan pupil ini
Mata oke ini berfungsi sebagai penutup bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluarnya masuk cahaya yang datang dari luar untuk masuk ke dalam mata. Nah itulah penjelasan mengenai indera penglihatan yaitu mata. Nah sekarang kita masuk ke indera pendengaran yaitu telinga. Oke. Nah telinga ini dia Sebelum terbagi kita lanjutkan ke indera yang kedua, itu tadi indera penglihatan atau mata. Adakah yang perlu ditanya sebelum kita lanjutkan ke indera yang kedua tentang mata? Coba. Ada? Silakan ditanya. Ini satu saya bagikan yang HP ini ya, dikerjakan secara berkelompok. Ada yang ditanya? Ya, silakan Mardiana. Apa kegunaan iris dalam mata? Oke, ada pertanyaan dari Mardiana. Apa kegunaan iris? Tadi didengar ya, ada iris kan. Nah, ada yang tahu kira-kira apa fungsi atau kegunaan daripada iris bagian daripada mata? Yang lain coba dibaca dulu. Ada kegunaannya di situ? Iris, bukan iris di saya ya. Iris di sini adalah bagian daripada mata. Ada yang tahu? Ada? Ya, Chelsea. Apa fungsinya? Fungsinya itu mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Ya, mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Yang lain? Halaman berapa itu Chelsea? Nah, semua melihat halaman 28. Ada di situ fungsinya kan? Ada. Nah, yang berikutnya iris ini kalau kita memperhatikan tidak semua bola mata kita itu bukan bola mata ya, tapi tidak semua bagian dari mata kita itu berwarna hitam. Ada orang yang pupil matanya itu tidak berwarna hitam. Contohnya orang bule ya kan? Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna apa lagi yang pernah pakai warna pupil warna apa? Coklat. Warna coklat boleh. Ada warna hijau? Tidak. Kalau warna hijau apa? Mata duitan. Nah, yang memberi warna itu di bagian iris, ya. Itu di bagian iris yang memberi warna pada mata itu bagian iris, ya. Nah, oke bagus kemudian ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, sebelum kita lanjutkan, indera yang kedua adalah indera pendengaran. Dalam hal ini indera pendengaran kita itu siapa? Apa? Telinga, notasi. Oke. Kita mau tes indera pendengarannya dulu. Satu orang nanti saya suruh menutup mata. Si Marisa. Marisa tutup mata. Kemudian satu orang yang berbicara. Nanti Marisa tebak kira-kira siapa yang berbicara itu tanpa kamu lihat ya. Hanya kamu mendengar suara. Tutup mata ya Marisa. Oke, saya tuju nanti silakan berbicara. Bicara apa saja? Sistem. Jangan satu kata. Tidak. Tutup matanya. Sistem indera pandengaran. Oke. Saya tanya Marisa siapa yang berbicara barusan? Deva. Kenapa bisa demikian? Dia tutup mata, dia tidak tahu siapa yang berbicara, tapi dia bisa menebak orang yang berbicara itu adalah Deva. Kenapa?
Kalimat suara. Karena dia si Maris itu sudah mengandal atau ya suara si Nelfama sudah didengarnya dan selama ini sudah bergaul ya kan? Ya. Dia akan tanda oh ini suara Nelfama hanya dengan mendengar. Pasti yang lain juga begitu kan? Iya. Kamu tanpa melihat orangnya kalau teman juga bicara kamu bisa menebak siapa yang bicara. Itu karena ada alat pendengar mendengar. Ya kan? Nah kita lihat indera pendengaran atau telinga apa saja bagian-bagiannya. Itu ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Yang pertama adalah bagian luar. Nah, bagian luar telinga itu dia bagian yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Nah, pada bagian luar karena kedua bagian ini terikat oleh diafragma. Yang selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Nah, bagian dalam telinga ini merupakan bagian yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali organ yang membantu cara kerja telinga. Nah, bagian dalam telinga ini dia tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Nah, labirin membran ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, auricularis, submulut, rumah siput atau koklea, dan afla. Nah, itulah tadi penjelasan dari indera pendengaran yaitu telinga. Nah, sekarang kita masuk ke indera peraba. Oke, dia indera pendengaran dalam hal ini tadi adalah telinga. Coba lihat semua gambarnya. Ini telinga, pegang telinga semua. Ada yang tidak punya telinga? Tidak. Lihat telinga semua kan? Nah, itu kalau kita lihat dari luar ke dalam. Ini dia daun telinga dari luar sampai ke dalam. Bagian ini terikat Nah ini dibagi berapa bagian dia tadi dari luar sampai ke dalam? Dibagi? Tiga. Apa yang pertama? Telinga bagian luar. Ini lagi daun telinga ya kan? Daun telinga. Ini ya bagian luar. Bisa kita pegang kan? Nah, apa bagian yang kedua? Telinga ke apa yang ada di situ tadi ya? Tulang matil, tulang landasan, kemudian tulang sambungi, itu semua berada di telinga ke. Nah, ini gambaran telinga kita ya. Kalau telinga kita lihat di dalam, ini dia di atas. Apa yang ketiga? Telinga ya. Dalam apa yang ada di situ? Ada saraf pendengaran, ada rumah siput atau koklea. Itu dalam arti ada siput di dalamnya. Bukan dalam arti ada siput di dalam telinga kita, tidak. Tapi karena bentuknya seperti siput, lihat bentuknya seperti siput kan. Makanya namanya disebut rumah siput atau koklea. Kemudian ada saluran eustachius itu yang menghubungkan dengan faring. Nah, itu yang ada di dalam telinga ya. Nah, sekarang tugas di masing-masing kelompok silakan identifikasi bagian-bagian dari mata dan telinga dan diisikan di dalam kertas itu. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya. Ada buku cetaknya, silakan dibaca untuk bisa mengisi LKPD. Kalau sudah selesai nanti, silakan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya di depan. Silakan. Dari mata dulu, baru yang kedua nanti ke telinga. Akan diskusi. Waktunya 10 menit saja ya. Oke, sudah siap? Sudah. Siapa yang bisa maju ke depan? Satu orang saja dari kelompok ya, nggak usah semua maju ke depan, satu saja. Dari kelompok mana dulu? Siapa yang bisa? Oke, silakan kelompok mana? Siapa? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kami dari baik, indera penglihatan mata. Bagian mata itu alis, fungsinya untuk melindungi mata. Rongga mata fungsinya
lekukan tulang berisi bola mata. Kelopak mata fungsinya melindungi mata dari benda asing. Otot mata fungsinya menggerakkan bola mata. Lapisan air mata fungsinya mengandung garam, glukosa dan isozik. Retina fungsinya menerima cahaya yang masuk ke bagian putih pada mata untuk melindungi jaringan. Kornea memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kornea mencegah refleksi internal berkas cahaya. Iris mata bagian berwarna pada mata. Pupil ruang terbuka yang bulat pada iris untuk dilalui cahaya. Lensa mata struktur biconvex yang bening di belakang pupil. Cuma yang kedua, telinga. Bagian telinga, daun telinga, keterangan daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi. Bagian-bagian telinga memberat pada gendang telinga. Keterangan menerima gelombang suara. Tubuh estafes keterangan menghubungkan telinga tengah dengan faring. Telinga tengah keterangan meliputi 3 tulang pendengaran, pelvis, infus, dan steps. Telinga bagian dalam keterangan ruang pengiku berisi cairan perilimfa. Kolea atau rumah siput keterangan serangkaian tuba berongga dan berpontong berisi cairan endolimfa. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesilapan kami mohon maaf. Akhir kata kami cakap terima kasih. Tangan kelompok. Oke, apa yang didapatkan ya? Bagian-bagian dari mata tadi ada berapa itu dapat? Ada 12 ya, ada 12 bagian. Ada yang lain? Ada kelompok yang lain yang mungkin berbeda? Siapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Kamu di pantry. Baik, berikan kesempatan dari kelompok 2, kami akan membacakan diskusi kami di hari ini. Kami menggunakan cara indera dengan fungsi indera penglihatan mata, gambar mata, penglihatan melindungi mata. Kelompok mata menunjukkan tulang berisi bola mata. Otot mata menggerakkan bola mata. Lapisan air mata mengandung garam, glukosa, dan isozik. Retina menerima cahaya yang masuk ke skarab bagian putih pada mata untuk melindungi jaringan mata. Kornea memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Korion mencegah refleksi bekas cahaya. Iris mata bagian berwarna pada mata. Pupil ruang terbuka yang bulat pada iris untuk melindungi cahaya. Mengandung pembuluh darah. Pembuluh darah. Lensa mata biconvex yang bening di belakang pupil. Biconvex ya. Oke.
Indra pendengaran telinga, Ya. gambar telinga, bagian-bagian telinga, keterangan, daun telinga, daun logo yang menangkap gelombang bunyi, Ya. Getang telinga, menerima gelombang suara, Ya. kumbang Saluran Eustachius. menghubungkan telinga dengan badan telinga tengah melindungi telinga tulang mendengar melus indus dan pensi telinga bagian dalam ruang berisi cairan berlimpah kokleas ruang serangkaian tubuh berongga dan berkontong berisi cairan endolivan. Terima kasih untuk memberikan kepada kami pada Nah, oke, jadi semua sudah tahu ya, semua sudah bisa apa saja bagian-bagian daripada organ mata dan organ telinga. Kelompok ini berapa? Bagian-bagiannya? Kalau mata berapa? 20. Ada 20. 11 itu 20. Oke. Kalau telinga? 9. Yang lain? 6. Nah, itu dia ya, bagian-bagian dari mata dan telinga. Sebelum kita akhiri, sekali lagi kita sebutkan dulu bagian-bagian daripada mata. 1. Alis. Apa? Alis. Apa lagi? Rongga mata. Rongga Mata. Rongga mata. Yang ketiga, Kelopak mata. kelopak Mata. 4, Otot mata. otot penggerak bola mata. Terus Lapisan air mata. lapisan air mata. Apa lagi? Retina. Terus Sclera. sclera, Kornea. kornea, Koroid. iris, koroid, Iris mata. pupil, Lensa mata. lensa. Ada lagi? Oke, bagus. Bagian-bagian dari telinga. Daun telinga. Oke, telinga bagian luar tadi terdiri dari daun telinga. Terus Gendong telinga. gendang telinga. Terus saluran Eustachius dan tugasmu di rumah, silakan buat penjelasan bagaimana proses mata itu bisa melihat, kemudian otak merespon dari mana itu sampai ke pusat saraf. Demikian juga telinga, bagaimana proses pendengaran itu bisa terjadi. Telinga atau daun telinga menangkap suara, kemudian dibawa ke pusat saraf kita otak, dan seterusnya. Itu kamu jelaskan. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita tampilkan. Bisa? Oke, sebelum kita tutup ada yang bertanya? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke. Nah, karena ini terakhir, sebelum kita tutup, sebelum bisa berpisah-pisah, siapa yang memimpin kita di dalam? Silakan baik. Jangan lupa tugasnya tadi dicatat ya. Silakan cari proses penglihatan oleh mata, yang kedua proses pendengaran oleh telinga. Silakan dibuat penjelasan. Silakan Nadia.
hidup kita